Oke. Menurut Mbak, pentingnya kita ya, kayak misalkan, ya katakanlah orang seumuran aku yang kayak 20 sampai 25 tahunan gitu, yang masih lagi muda-mudanya nih kalau bilang, apa sih Mbak pentingnya kita untuk bersikap open minded? Kayak misalkan jangan apa-apa, oh dia beda sama gue nggak perlu bergaul sama dia, kayak gitu. Open minded itu tentu sangat penting ya Mbak, apalagi di era sekarang ini ya. Ini sebenarnya open minded itu nggak semata-mata hubungannya sama agama. Ini hubungannya juga bagaimana kita terkait, mungkin sekarang ini kan marak hoax ya. Iya. Itu juga dalam menelan berita. Kita tidak bisa saklek gitu loh. Dan kadang tuh gini, orang yang sudah cenderung mendewakan tokoh, itu kalau tokoh yang didewakan itu katakanlah keliru, itu tidak mau menerima. Betul. Contohlah misal pemimpin daerah gitu. Misal di suatu daerah pemimpin daerahnya itu tidak pro lingkungan misalnya. Itu kan kita kritisi kebijakannya yang terkait lingkungan kan, Mbak. Nah, tapi suatu hari si kepala daerah ini dalam menangkal radikalisme, dia ini bergerak cepat program-programnya. Berarti ini kan harus kita dukung program dia untuk menangkal radikalisme ini kan. Meskipun dalam program dia soal lingkungan itu kita tidak sepakat. Sama kan ada hal lain yang dia lakukan itu yang memang perlu kita dukung. Itulah pentingnya sebelum masuk ke open minded tadi ya, itu pentingnya kita tuh harus fokus yang kita kritis itu apa. Misal kebijakannya ya kebijakannya, jangan ke orangnya. Ini kalau kalau ke orangnya bisa cucunya pemimpin daerah itu bisa kita kritisi juga gitu kan, padahal dia nggak tahu apa-apa gitu. Nah, kemudian pentingnya open minded itu setidaknya kalau kita open minded itu kan kita mau menerima banyak informasi ya Mbak. Itu minimal dengan open minded itu kita bisa memperbanyak wawasan kita. Karena kalau kita udah close minded, ya kita nggak akan menerima informasi dari luar. Karena jangankan membaca gitu kan, mungkin mendengarkan saja udah nggak mau kan. Bener-bener. Itu juga dan nanti akan masuk ke open minded perkara agama misalnya. Teman-teman di sini tentu lebih paham ya soal open minded kaitannya dengan agama. Karena gini, kalau kita beragama tentu nggak open minded, ya yang terjadi itu seperti tadi yang komen di sini ya, beda mazhab aja nanti ribut gitu loh, karena nggak open minded gitu kan, karena tidak mau menerima. Nah sayangnya yang sering kali saya temui, open minded ini selalu dikait-kaitkan dengan liberal, nanti dibilang sekuler, dibilang yang lain-lain. Benar-benar. Nah terkadang yang nuduh gitu tuh kalau ditanya, lah ini liberal yang kamu maksud itu apa, sekuler yang kamu maksud itu apa, itu enggak ini. Saya pernah suatu hari dikirimi pesan, namun orang ini sebenarnya bertanya. Dia tanya soal sekularisme. Dia menganggap Indonesia itu sekuler gitu kan. Saya bilang, Indonesia sekulernya dari mana? Wong kita tuh punya Kementerian Agama. Kalau Indonesia itu sekuler, nggak ada Kementerian Agama kan? Saya bilang gitu kan. Terus akhirnya dia tuh curhat begitu kan. Dia cerita, ternyata selama ini dia memang menelan informasi itu mentah-mentah. Sehingga orang ini dikasih tahu, pokoknya itu udah sekuler, dia udah itu yang menjelek-jelekkan negara begitu kan. Nah terus setelah itu dia coba iya, jadi kadang memang tuduhan yang dikit-dikit ngomong apa dikit apa ya seperti itu, atau yang lagi marah itu kan yang belum lama ini ramai kan tuduhan kadrun begitu ya. Setahu saya kan kadrun itu kan singkatan dari kadal gurun begitu kan. Nah tapi kok waktu itu Najwa Shihab itu dituduh sebagai kadrun misalnya. Ini kan saya heran gitu kan, terus saya baca-baca gitu. Masa ini ya boleh kita tuh mendukung tokoh itu boleh saja. Presiden tentu harus kita dukung gitu kan. Namun ketika ada kebijakan-kebijakan yang perlu dikritisikan ya memang sebaiknya dikritisi kayak gitu kan. Nah, kalau seandainya kadrun itu kan dikaitkan dengan yang konservatif dalam beragama, tentu aneh menuduh Najwa Shihab ini sebagai kadrun gitu kan. Kalau misalkan kadrun ini diidentikan dengan yang anti pemerintah misalnya, aneh juga menuduh Najwa Shihab ini anti pemerintah gitu kan. Dan sebenarnya jadi jangan dikit-dikit menuduh gitu. Saya pun juga belajar untuk tidak sedikit-sedikit menuduh misalnya intoleran gitu. Kadang orang intoleran itu bisa jadi intoleran juga terhadap yang intoleran begitu kan.
Makanya saya pada prinsipnya gini Mbak, perkara ibadah, orang mau beribadah kata sehari mau menyembah Tuhan 27 kali itu urusan masing-masing gitu. Namun apabila sudah mengganggu ketentraman orang lain, sudah memprovokasi publik, itu yang perlu ditegur mungkin ya. Atau mungkin kalau saya tadi baru saja membaca postingannya Mbak Kalis Mardiase, mungkin Mbak juga follow juga terkait pernikahan dini, ya terkait pernikahan dini. Ya bagi saya terserah kamu mau memilih menikah di usia berapapun itu kan urusanmu masing-masing, terserah. Namun ketika itu dibawa ke ranah publik, dikampanyekan, itu kan menjadi urusan publik. Begitu Mbak. Jadi jelas-jelas aturan di Indonesia ini menikah itu kan minimal 19 tahun untuk perempuan ya, kalau saya tidak keliru. Lalu ketika seseorang mengkampanyekan menikah 17 tahun, kemudian soal pernikahan itu yang diceritakan hanya indahnya tidur berdua dan sebagainya. Apakah pernikahan itu hanya terbatas soal tidur berdua begitu kan? Kalau hanya tidur berdua kita bisa tidur dengan saudara, dengan orang tua gitu kan. Tidak perlu menikah kalau tujuannya hanya untuk tidur berdua gitu kan. Itu kan juga itu semua pilihan pribadi, menikah itu pilihan dia pribadi. Namun ketika dikampanyekan kan menjadi urusan publik. Maka saya pun juga begitu, terserah orang mau pakai jilbab, mau pakai jilbab sampai mata kaki itu terserah urusan dia. Orang mau panjangin jenggot sampai ke mata kaki juga terserah, itu urusan pribadi. Tapi kalau itu kemudian dikampanyekan menjadi kemudian menghakimi yang tidak berjenggot, menghakimi yang tidak berjilbab, atau begitu sebaliknya yang tidak berjilbab ini menghakimi yang berjilbab, itu kan ya nanti menjadi urusan publik. Kecuali kalau mereka begitu ya terserah urusan mereka sendiri-sendiri mah. Tapi kalau udah di publik itu kan menjadi urusan publik juga kan Mbak. Dan publik berhak untuk mengomentari, ya kan? Ketika dia share berarti dia udah siap dikomentarin dong, gitu kan? Makanya kadang saya juga herannya gini Mbak, agak melenceng dari topik ini ya, tapi jadi kadang orang itu tidak ketika dia unggah sesuatu di sosial media, kemudian tidak mau dikomentari negatif gitu. Ya kalau kamu tidak mau dikomentari negatif ya nggak usah posting di sosial media kan. Betul. Yang penting kan kita posting sesuai norma-norma yang ada gitu kan. Kalau katakanlah kita mengkritisi kebijakan itu kan ya nggak apa-apa gitu Mbak. Mengkritisi gagasan kan nggak apa-apa kan. Yang kita kritisi itu gagasannya kan, bukan orangnya kayak gitu. Bukan orangnya. Benar. Apalagi kalau kita tuh hidup di lingkungan desa gitu ya, kayak yang misal umur katakanlah 24 gitu, terus banyak yang komentar, ya ampun, kok umur segitu belum nikah gitu-gitu kan biasanya. Padahal di balik kata menikah itu kan kita harus kayak kesiapan mental untuk kita menerima suami yang mungkin kepribadiannya berbeda kayak gitu. Terus keluarga gitu kan. Menikah itu kan nggak hanya menyatukan dua orang, tapi dua keluarga gitu ya. Sehingga dua-duanya harus siap. Nah, kalau Mbak, mungkin tips dari Mbak Dewi nih, terkait gimana sih kalau kita menanggapi statement negatif dari orang gitu? Kalau saya Mbak, saya baca dulu. Saya biasanya kalau komentar-komentar di sosmed, khususnya yang paling banyak negatif komen itu kan dari Instagram, kalau yang saya terima. Itu nanti saya bacanya kalau waktu luang. Kalau memang komentar itu membangun ya saya tanggapi. Tapi kalau udah modelnya nyinyir kayak gitu ya nggak saya urusi gitu kan. Kadang itu hanya membuang-buang tenaga saja gitu. Kemudian saya mau tambahkan soal ini, soal beragama. Jadi ketika saya di Roma dulu, perkara agama sekalipun sekali lagi saya bilang di sana itu pusat kekatolikan ya Mbak. Gereja itu berkata setiap sudut jalan itu ada gereja. Namun orang itu tidak akan saling mengurusi perkara ibadah. Misalnya waktu misa gitu. Dari 24 mahasiswa di asrama saya itu kan yang muslim hanya saya sendiri. Lainnya itu kan Katolik dan Ortodoks. Ketika waktu misa itu tidak, ayo sholat dulu gini, enggak ada. Karena mereka menganggap ibadah itu kan kesadaran masing-masing. Sehingga orang ketika sudah memeluk agama, ya dia sadar apa kewajibannya, apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Gitu. Kalau waktunya ibadah ya kan datang sendirinya, nggak perlu gedor-gedor pintu lah ibaratnya. Ayo ke sana ini enggak. Dan misal ada nggak berangkat misa itu juga nggak apa-apa. Karena pernah suatu hari
teman saya tuh sedang mungkin capek ya dia dan lagi malas gitu. Dia tuh di depan TV sama saya, terus saya tanya, kamu kok nggak misa gitu kan? Kemudian dia cerita ke saya, dia mungkin lagi capek kayak gitu kan. Tapi teman-teman yang lain juga nggak mempermasalahkan, nggak tanya, kamu tadi kemana kok nggak ini? Gitu. Jadi memang sudah, pokoknya ibadah tuh memang kesadaran pribadi itu yang dibangun di sana. Selain kesadaran ibadah juga kesadaran lingkungan, Mbak. Itu yang bagus di sana. Jadi ini saya pernah kejadian gini. Saya tuh tugas piket membersihkan sampah, membuang sampah. Nah, ternyata di sana itu tisu itu ada box sendiri, tidak jadi satu dengan kertas. Nah, saya dan teman saya itu tisu itu saya gabungkan di kertas. Kemudian pas malamnya itu, setelah saya memasukkan sampah itu ke tempat sampah, saya masuk ke rumah. Ternyata ada entah ya itu tukang sampah atau memang penanggung jawab di situ. Saya kurang tahu pasti karena itu malam-malam kan. Petugas sampah gitu lah. Iya, akhirnya ketahuan. Akhirnya saya dan teman saya keluar lagi, milah lagi itu tisu dan kertas. Jadi memang kesadaran lingkungan itu sudah dibangun sejak membedakan jenis sampah. Dan memang dibagi piket untuk membuang sampah. Tapi by the way, kenapa tisu sama kertas dibedain, Mbak? Bukannya sama-sama organik gitu ya? Kurang tahu ya, Mbak. Atau mungkin kalau tisu itu nggak bisa dikiloin kali ya? Kalau kertas itu kan bisa. Oh, oke. Oke. Mungkin ya, cuman memang di sana kayak gitu. Apa kesadaran lingkungan, terus kayak penghematan listrik itu juga memang dibentuk. Jadi memang listrik yang tidak dipakai itu harus segera dimatikan kayak gitu. Iya. Oke. Udah gak kerasa nih ya, Mbak, udah hampir 50 menit. Mungkin bisa sedikit dijelasin nih, menurut perspektifnya Mbak Dewi tentang milenial zaman sekarang ini. Kan banyak dari kita yang, banyak lah kita kalau lihat di sosial media itu banyak yang ngeluh, udah capek, rebahan terus, udah capek, tidur terus, take istirahat, bahkan ada yang bilang kayak gitu ya. Sebenarnya di masa pandemi ini, apa sih Mbak yang harus dilakuin oleh milenial-milenial seperti kita gitu ya, biar hidup mereka tuh kayak nggak mubazir gitu loh? Kalau saya tuh ini Mbak, meskipun ini makan kuota banyak ya, di YouTube itu sebenarnya banyak kalau dibilang kursus kok bukan kursus ya, tutorial misal kita pengen belajar apa gitu, dari tutorial masak sampai make up sampai apapun itu kan di YouTube itu ada. Kalau saya biasanya ya browsing gitu aja, atau baca-baca artikel jurnal itu karena sekalian mengerjakan tugas kuliah ya. Kayak gitu. Atau mungkin biasanya ada teman-teman itu yang bagi-bagi e-book gitu kan, itu lumayan bisa dibaca gitu. Apalagi di bulan puasa ini kan kalau tidur terus itu kan kadang nggak enak juga ya Mbak ya. Bener. Jadi memang saya kayak kita harus pandai-pandai mencari kesibukan. Ya meski ini makan kuota banyak sih kalau hubungannya sama internet itu ya. Tapi di situ kita bisa banyak belajar. Sekarang saya lihat di YouTube itu banyak sekali konten-konten yang membangun ya. Selain konten prank itu di YouTube itu banyak konten-konten yang benar bagus untuk belajar. Lebih bermanfaat lah ya. Betul. Bahkan tutorial membaca Al-Quran itu kalau nggak salah itu di YouTube pun ada loh sekarang. Iya, aku sempat baca juga tutorial membaca Al-Quran. Selain apapun tuh sekarang ada di YouTube ya. Benar. Bahkan aku punya salah satu teman dia udah bolak-balik daftar universitas di Indonesia, di luar negeri, tapi dia belum keterima gitu. Terus dia akhirnya kayak semacam fobia lah sama perguruan tinggi. Akhirnya dia hanya belajar di YouTube. Intinya dia mempelajari semuanya di YouTube, dan dari situ dia kayak, berarti nggak kuliah juga kayaknya nggak apa-apa ya. Kita masih bisa dapetin ilmu dari luar gitu. Saya bisa dapat ilmu dari komunitas, saya bisa dapat ilmu dari YouTube, saya bisa dapat ilmu dari Google kayak gitu. Kalau menurut Mbak sendiri, mungkin ini kalian buat closing statement ya Mbak. Pentingnya pendidikan itu apa sih Mbak? Kalau menurut saya gini Mbak, pendidikan itu sangat penting. Meski, jadi gini, kadang itu disalahpahami pendidikan itu selalu lewat jalur formal. Itu kan, padahal kan jalurnya itu kan banyak gitu. Namun saya orang belajar itu kan sangat penting, meskipun lewat YouTube. Namun memang gini,
misal kita belajar tentang ilmu obat-obatan di YouTube misalnya, itu kan kita kan nggak punya lisensi ya. Setelah kita mempelajari banyak materi, itu kan kita nggak punya lisensi sebagaimana teman-teman yang mungkin belajar di jurusan farmasi. Nah, memang bedanya, barangkali kita tahu, kita pernah belajar itu, namun kan kita tidak memiliki lisensi untuk praktek. Jadi meskipun kita sudah belajar itu, tidak lantas kita boleh meracik obat sendiri. Sama, mungkin kita sudah membaca buku tafsir Al-Quran misalnya, atau sudah setiap hari mendengarkan tafsir Al-Quran di YouTube. Itu kan tidak lantas setelah begitu kita boleh menafsirkan Al-Quran sesuai kehendak kita masing-masing. Jadi semua pendidikan itu wajib, kita bisa belajar dari mana saja, namun ada hal-hal yang kita pelajari itu yang sifatnya mungkin sebatas menambah wawasan kita. Dan katakanlah misal kita belajar ilmu kedokteran di YouTube, apa sih yang dipelajari di kedokteran? Itu kan tidak berarti setelah selesai kita belajar di YouTube itu kita boleh buka praktek kedokteran kan? Ya, jadi memang ada itu kan sifatnya menambah wawasan. Kita belajar di perguruan tinggi pun kita kan menambah wawasan kan. Hanya bedanya kita mendapat ijazah kalau lulus begitu kan. Kita memiliki lisensi gitu. Mungkin orang yang belajar matematika itu. Saya tuh punya teman pintar matematika gitu. Namun karena suatu hal dia tidak bisa kuliah. Ya, dia tidak bisa mengajar matematika. Berbeda dengan mungkin teman yang kuliah matematika lulus, ya dia bisa mengajar matematika karena dia punya lisensi untuk mengajar. Menurut saya ke teman-teman gini, ini jangan pernah takut untuk belajar. Dan pendidikan itu tidak hanya ditempuh melalui jalur formal begitu. Kita bisa menambah pengetahuan kita, meningkatkan pengetahuan kita dari mana saja. Namun yang menjadi catatan adalah kita harus bijak menggunakan pengetahuan itu. Mana yang bisa kita praktekkan, mana yang tidak. Itu sebagaimana juga opini. Kita bebas beropini, namun kan kita tidak bisa memaksakan semua opini kita, gitu kan. Ada sesuatu hal yang baiknya disimpan atau didiskusikan secara offline, ada yang baiknya diberikan di sosial media. Sebagai contoh misalnya, saya belajar perkara tafsir Al-Quran misalnya, itu kan saya tidak punya lisensi ataupun kompetensi dalam bidang tersebut, meskipun saya belajar. Itu kan tidak pas ketika saya di sosial media setiap hari ceramah perkara tafsir Al-Quran begitu. Oke. Itu, nanti barangkali kita bisa ngobrol lagi ya Mbak. Kayaknya masih banyak deh yang harus kita obrolin gitu. Salah satunya tentang feminis mungkin. Iya, karena kita sama-sama followers Kalis Mardiasih ya. Jadi buat teman-teman nih, khususnya untuk viewers yang daftar kuliah atau belum keterima, nggak apa-apa. Sambil nunggu gelombang selanjutnya bisa coba dulu ikut komunitas atau gabung organisasi gitu ya Mbak ya. Karena semakin sering kita terbentur, nanti akhirnya finally kita bisa terbentuk. Oke. Sepakat. Oke. Terima kasih Mbak Dewi. Ada yang mau disampaikan lagi Mbak? Cukup dulu Mbak. Cukup dulu, oke. Barangkali mau masak ya untuk keluarga tercinta. Iya. Oke, terima kasih untuk viewers, dan ini dari beberapa PMI dari luar daerah juga terima kasih. Terus dari teman-teman, ada yang dari IAIN juga, bahkan ada yang dari Manado tadi, terima kasih sudah menyaksikan kami. Saya Elizabeth dan Mbak Dewi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Mbak Dewi.